Biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir umat Islam. Beliau lahir di Mekah dari Bani Hashim yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Beliau lahir pada 5 Mei 570 Masehi atau bertepatan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Pada kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun Gajah karena bertepatan dengan Rasulullah lahir terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang sangat besar. Nabi mempunyai 7 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak disusui langsung oleh ibunya karena ASI Siti Aminah tidak mengalir dengan lancar, sehingga Nabi Muhammad harus disusukan kepada orang lain. Dan orang-orang yang pernah menyusui Nabi Muhammad adalah Suaibah, Halimah, dan Ummu Aiman. Namun Suaibah hanya menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari karena Suaibah sendiri mempunyai anak untuk disusui. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah. Halimah adalah wanita miskin dari desa. Namun Aminah pun memberikan Nabi Muhammad kepadanya untuk disusui dan dirawat. Akhirnya Halimah pun mengajak Nabi Muhammad ke kediamannya. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad ke Siti Aminah. Setelah itu, Aminah pun mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu makam Abdullah bin Abdul Muthalib. Di perjalanan Siti Aminah mengalami sakit dan akhirnya wafat. Karena wafatnya Siti Aminah, Nabi Muhammad pun tidak sadarkan diri selama 4 hari. Setelah Siti Aminah wafat, Nabi Muhammad pun dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah beberapa bulan kemudian, Abdul Muthalib pun juga jatuh sakit karena faktor usia yang sudah tua. Akhirnya Abdul Muthalib pun juga wafat meninggalkan Rasulullah. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Masa remaja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat remaja bekerja sebagai pengembala dan pedagang yang diajarkan oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad dalam berdagang sangat jujur dan ulet, sehingga pada suatu hari Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Akhirnya Nabi Muhammad serta rombongannya dan Abu Thalib pun pergi ke Syam untuk berdagang. Setelah itu, pada saat sampai di Basrah, yaitu wilayah antara Hijaz dan Syam, Abu Thalib dan rombongan pun singgah. Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut mengatakan kepada Abu Thalib bahwa terdapat ciri-ciri kerasulan dalam diri Nabi Muhammad. Setelah perbincangan tersebut, akhirnya Abu Thalib pun lebih berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad karena takutnya ada seorang kafir yang ingin mencelakai Nabi Muhammad dan ingin membunuhnya. Sedangkan usia Nabi Muhammad pada saat itu masih lumayan kecil, yaitu masih usia remaja. Jadi tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri yang harus dilindungi oleh Abu Thalib. Masa dewasa Nabi Muhammad. Sifat bijaksana Nabi Muhammad telah diakui oleh masyarakat Mekah semenjak Nabi Muhammad mampu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di kalangan orang-orang Mekah. Pada waktu itu, Mekah dilanda banjir besar yang membuat sebagian bangunan itu runtuh
termasuk Ka'bah. Seluruh penghuni kota bergotong royong untuk memperbaiki kota-kota tersebut. Maksudnya bangunannya. Lalu ketika bangunan Ka'bah sudah mencapai setinggi orang dewasa, Hajar Aswad itu hendak diletakkan kembali di tempat semula. Nah, pada saat itu para kabilah itu berselisih siapa yang akan menempatkan Hajar Aswad di tempatnya semula, karena merupakan suatu kehormatan di kalangan Quraisy bila kabilah yang mendapatkan kesempatan tersebut bisa meletakkan Hajar Aswad kembali di tempat semula. Lalu semua kabilah itu berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan pada saat itu hampir terjadi pertumpahan darah. Lalu orang tertua dan paling disegani ketika itu Abu Umayyah bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum mengutarakan pendapatnya terkait permasalahan tersebut. Beliau berkata, serahkan keputusan kamu ini di tangan orang pertama yang memasuki pintu sofa. Dan ternyata yang memasuki pintu sofa itu Nabi Muhammad. Lalu akhirnya Nabi Muhammad ditunjuk untuk merumuskan solusi terbaik. Dan Nabi Muhammad pun berkata, ambilkan sehelai kain. Setelah kain diambilkan dan dibentangkan, Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan kain. Lalu beliau berkata lagi, silahkan setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini. Secara bersama-sama mereka lalu memegang ujung helai kain untuk membawa Hajar Aswad menuju tempatnya semula. Setelah sampai di tempat tersebut, Nabi Muhammad lalu mengambil batu itu dan meletakkannya di tempat semula. Dengan pendapatnya yang bijaksana, perselisihan itu akhirnya tidak terjadi dan dapat diakhiri dengan perdamaian. Dan pada saat itu pula Nabi Muhammad dengan pendapatnya yang bijaksana, perselisihan itu akhirnya tidak terjadi dan dapat diakhiri dengan perdamaian. Dan pada saat itu pula Nabi Muhammad disebut atau dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah dari perjalanan berdagangnya dari Syam, Khadijah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat amanah dalam mengelola dagangannya, dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selain itu, budak lelaki Khadijah yang bernama Maisarah juga mengabarkan kepadanya mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajaman berpikir, perkataan yang jujur, metode beliau yang amanah. Maka Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang belum pernah ditemuinya sejak dulu. Dan sosok Nabi Muhammad ini adalah sosok pria yang didambakan oleh Khadijah. Padahal sebelum itu banyak sekali para tokoh dan pembesar kaum yang berusaha untuk menikahi Khadijah. Namun Khadijah menolak semuanya. Lalu Khadijah pun mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Dan Nafisah pun pergi ke Nabi Muhammad untuk mengutarakan semua perkataan yang Khadijah katakan kepada Nafisah. Dan Nafisah itu membeberkan niatan Khadijah tersebut dan menganjurkan Rasulullah untuk menikahinya. Beliau atau Nabi Muhammad itu menyetujui dan membicarakan hal ini dengan paman-paman beliau. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi paman Khadijah dan melamar Khadijah.
Tidak lama setelah itu, pernikahan pun dilangsungkan. Akad pernikahan ini dihadiri oleh para keluarga dari kalangan Bani Hashim dan para pembesar kabilah Mudhar. Dalam pernikahan ini, Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan Nabi Muhammad kembali dari Syam. Turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terjadi di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Imam Al-Bukhari mengatakan, pertama-tama wahyu mulai turun kepada Rasulullah SAW diawali dengan mimpi yang menjadi kenyataan dan menyaksikan cahaya cerah ketika subuh. Sejak itu Rasulullah senang menyendiri. Beliau mulai menyendiri di Gua Hira untuk beribadah pada malam hari selama beberapa malam. Dan kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata kepada Rasulullah, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Rasulullah SAW bersabda, malaikat menangkapku dan menahanku hingga aku kelelahan, tetapi kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Rasulullah katakan, "Aku tidak pandai membaca." Dia lalu menangkapku untuk kedua kalinya dan menahanku hingga aku kelelahan, tetapi kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Rasulullah katakan, "Aku tidak pandai membaca." Dia lalu menangkapku untuk yang ketiga kalinya dan menahanku hingga aku kelelahan, tetapi kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW segera pulang dengan membawa ayat-ayat tersebut. Dengan hati yang sangat goncang, Rasulullah datang ke kediaman Khadijah binti Khuwailid dan bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Mereka pun menyelimuti beliau hingga hilanglah rasa takut dalam hatinya. Beliau lalu menceritakan kejadiannya kepada Khadijah, kemudian berkata, Aku sangat mengkhawatirkan diriku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menjadikan kamu bersedih sama sekali. Engkau adalah orang yang suka bersilaturahim, menghormati tamu, suka membawa beban sendiri, dan menolong orang-orang yang tertimpa musibah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama dakwah terselubung dan 10 tahun berikutnya dakwah langsung. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah diturunkannya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sedangkan dakwah terbuka mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang memeluk Islam dengan dakwah rahasia ini kemudian dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Beberapa di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, As-Siddiq, dan lainnya. Dakwah terang-terangan dimulai oleh Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Syafa dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, serta meninggalkan berhala. Dalam dakwah ini, Rasulullah mendapat penolakan keras yang salah satunya datang dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ternyata juga sering terjadi pada keluarga Bani Hashim. Kaum Quraisy diketahui memboikot segala jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial dengan Bani Hashim, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan.
Kaum Quraisy berharap dengan adanya pemboikotan ini, kota tersebut bisa membuat Bani Hashim menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Namun, Abu Thalib memerintah seseorang Bani Hashim untuk tidur di ranjang Rasulullah sehingga menyerupai Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri telah sembunyi di Gua Sur. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Beliau wafat saat berusia 63 tahun, pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, atau 8 Juni 632 Masehi. Kepergian Rasul itu meninggalkan duka bagi para sahabat dan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar, tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan yang sudah lemah. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan sholat. Beliau tetap melaksanakan jamaah di masjid, dan Abu Bakar pun menggantikannya sebagai imam sholat. Menjelang wafat, Rasulullah SAW beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Rasulullah juga melunasi hutang-hutangnya kepada para sahabat. Beliau juga mempersilakan kepada orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya. Hingga pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kembali berniat untuk memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun, rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahan, membuat beliau harus digantikan oleh Abu Bakar. Seusai sholat, Nabi Muhammad sempat memberi wasiat kepada jamaah sholat subuh. Waktu itu, mereka mengira bahwa Rasulullah telah kembali sehat, tanpa menyangka bahwa saat itu adalah sholat jamaah terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Sampainya ia di rumah, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian, beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak, cucu, sampai istrinya. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah naik, atau tepatnya saat hari telah siang. Itulah sebagian dari riwayat hidup Nabi Muhammad, manusia teragung sepanjang masa. Banyak sekali hal yang dapat kita contoh dari beliau. Semoga cerita singkat ini dapat menginspirasi kita semua. Istimewaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia pilihan. Beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai banyak mukjizat, diantaranya yaitu turunnya Al-Quran, dapat membelah bulan, keluar air dari sela jari-jari, awan yang mengikuti Rasulullah, dapat menyembuhkan sakit mata sahabat yang terkena pedang. Perjalanan Isra Mi'raj, diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang jujur, mendapat gelar Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sebuah pujian khusus yang diucapkan oleh para umatnya dengan menandainya sebagai Nabi akhir zaman, dan masih banyak lagi mukjizat Rasulullah yang lain. Selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijuluki sebagai uswatun hasanah, yang artinya suri tauladan yang baik, karena beliau memiliki 4 sifat yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sidik artinya jujur, tablik artinya menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah yaitu cerdas. Kita juga dapat mencontoh sifat Nabi Muhammad yang memiliki keimanan yang tinggi dan juga semangat dalam memperjuangkan agama Islam. Sejak kecil, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin karena beliau memiliki sifat yang amanah dan jujur. Selain itu, kesabaran Nabi Muhammad juga patut kita teladani karena beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi semua cobaan di dalam hidupnya.